Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bisa berkumpul di merupakan pendampingan individu dua yang merupakan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang membawa kita pada ajaran Islam yang benar. Pertama-tama yang saya apa dan Bapak Ibu merumuskan kalimat ruang dan melihat visi sekolah. Tahun berikutnya ini kita punya program yang baru, nah harus kita cantumkan dalam tripod seperti itu. Jadi tidak sangat visi itu tidak harus berlaku selama seterusnya, tidak, visi itu bisa berlakukan pendidikan Bapak Ibu berlihat seperti itu. Nah, untuk meningkat waktu, acara yang kedua itu sambutan dari Bapak Wakahumas kepada lalu banyak yang muda untuk bergerak itu mana ada aturan baru di mana usia 50 itu kan sebenarnya bisa ikut, tetapi peraturan itu sudah terlambat bagi kita. Artinya kita sudah semangat untuk tidak ikut karena umur, ternyata peraturan itu ada kartu pro gitu. Namun kita kalah canggih sama yang anak-anak muda di sini, memang pintar-pintar dan mereka memang patut untuk jadi guru bergerak. Semoga dalam tujuan di Permen nomor 26 tadi yang tujuan untuk mencerdaskan bangsa untuk benar-benar menjadi merdeka di kurikulum merdeka ini akan benar-benar terlaksana dengan baik. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendamping yang hadir pada pagi hari ini telah sudi menemani salah satu guru kami. Kami mohon memang ada bimbingan, ada pembinaan sehingga guru kami nanti yang guru bergerak akan menjadi contoh bagi guru yang lain sehingga akan menjadi kemajuan SMP kita khususnya dan bagi apa mau perpisahan dan sebagainya, sehingga banyak kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, itu tadi sambutan dari kami. Moga-moga nanti bisa berjalan dengan baik kegiatan ini, supaya berjalan dengan baik, supaya diridhoi oleh Allah SWT. Mari kita iringi dengan doa bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Menteri Hidayat, bahwasanya memang beliau dan itu kepala sekolah benar-benar mendukung dengan adanya program bergerak ini, memberikan motivasi, support, kemudian semangat kepada guru yang ada di SMPN sambil Bandung untuk ikut ya Bapak ya, ikut berperan serta dalam kehidupan guru. Mudah-mudahan apa yang tentang pemaparan atau fasilitasi visi dan prakarya perubahan di SMPN Bandung akan dipandu langsung oleh Ibu Gusnul Maria Hasan. Kepada Ibu Gusnul, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian. Saya di sini sebagai calon guru penggerak ingin tujuan saya di sini adalah untuk berdiskusi mengenai visi dan prakarya perubahan sekolah. Perkenalkan, Bapak fasilitator kami yakni Bapak Ridwan SPD, murid yang menurut diri saya. Jadi menurut saya memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, berbudaya lingkungan, unggul dan berprestasi serta tetap memegang teguh pada nilai dan budaya Indonesia. Karena saya menginginkan pembentukan karakter dan kepribadian yang seimbang antara iman, moralitas, prestasi dan kesadaran budaya serta lingkungan untuk membentuk generasi yang tidak hanya siap menghadapi tantangan masa
kehidupan, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai moral dan integritas. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan visi ini sendiri sebenarnya tidak mudah. Ini yang baru saya ketahui dan saya pahami, ternyata mewujudkan visi itu memerlukan suatu langkah-langkah dan ada prosedur serta tahapannya Bapak Ibu. Untuk mewujudkan visi dan suatu proses perubahan maka perlu sebuah pendekatan. Pendekatan yang dapat kita gunakan adalah inquiry apresiatif. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi pendekatan yang dipakai ini dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang positif, Pak. Jadi yang kita lihat yang positif dulu dari suatu sekolah itu, bukan yang negatif. Lalu dipertahankan bagaimana caranya hal tersebut dapat dipertahankan, dimunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Adapun tahapannya adalah tahapan baca, yakni membuat pertanyaan utama, mengambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi tahapan di dalam inquiry apresiatif. Baca itu sendiri B-nya berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran yang memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok yang akan dijadikan pelajaran. B-nya berupa narasi keadaan ideal. Jika prakasa perubahan tersebut terwujud, maka apa yang kita inginkan itu apa? Kalau memang itu terwujud. Lalu C-nya mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya A adalah atur eksekusi, membentuk transformasi rencana menjadi nyata. Visi saya, visi guru penggerak, terwujudnya generasi yang berkarakter, unggul dalam prestasi baik itu akademik maupun non akademik, berdaya saing global, berbudaya lingkungan, berbasis iptek dan berlandaskan tingkat. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bermimpi. Bapak Ibu, Jadi kita isi kalimat penumpang, cita-cita untuk murid kita mendidikan murid yang bagaimana, yang seperti apa. Monggo Bapak Ibu isi untuk sticky note-nya, atau mau ada yang bacakan di depan, monggo. Ada yang mau mewakili berbicara di depan, bagaimana kita mendidikan murid-murid yang seperti apa. Ibu sudah memfasilitasi yang pertama punya mimpi-mimpi untuk peserta didik panjenengan. Apunten saya sedang sambut karena kita seni itu indah. mungkin sekalian dibaca. Kita percaya bahwa murid adalah Kalimat itu yang kedua ya, gimana? Monggo bilang. Pertanyaan kapan dulu kurang? Nek pas
tapi akhirnya makan sesuatu yang menyenangkan. Kalimat tentang selanjutnya Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa benar Bu Ani ingin senang membuti sangat bagaimana berada tempat bermain sudah selanjutnya Bapak Ibu, kalimat rumpang kita warga di sekolah ini yakin untuk iya Ibu, kita belajar berandai-andai. Menulis dengan semua semuanya. yakin sukses Bu Tanti wis tak Kemudian selanjutnya kalimat rumpang kita dan warga di sekolah ini paham bahwasanya kita dan warga sekolah ini paham bahwa itu masih perjuangan. kalau kita berdisiplin itu lingkungan menjadi nyaman. Kita nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu beradu, nggak perlu berantem. Artinya apa? Suasana nyaman. Berarti ada rasa tenang. Karena disiplin efeknya berarti membawa ketenangan. Yang keempat, saya berikan 4 aja ya biar nggak banyak. Sebetulnya ada 10 menurut saya. Yang ya banyak sih, ya saya cukup 10 aja. Ya yang saya berikan cuma di sini cuma 4 aja, nanti kan nggak cukup ya. Ya nanti nggak uman. Nek ambilku kuat aja ya. Jadi kuat aja ya. Oh ya, karena pernah menjadi ini ya, jadi suku buli itu dari jam 8 sampai jam 4 ya. Malam waktu. Kemudian berikutnya murid yang bertanggung jawab, ini sama kayak saya tadi. Kemudian ceria dan bahagia, nah ini ya ceria dan bahagia kira-kira murid kayak aku ya. Iya. Bisa bayangkan kira-kira di berbeda. Ya. Kemudian berikutnya misalnya sini tanya privasi atau nggak apa-apa benar nanti ada di sini. Ya ini berkarakter baik. Nah, kemudian apa ini ya? Beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak sopan santun. Ini teori ya. Kemudian gaya memimpin. teori yang dijelaskan Teori yang harus dijelaskan ya. Yang terpenting itu adalah manifestasi, bukan sekedar teori dan mimpi. Tapi yang terpenting adalah manifestasi. Dan untuk manifestasi ini perlu pengorbanan. Banyak hal yang harus kita korbankan. Kalau kita ingin mewujudkan ini teori-teori ini. Yang berikutnya adalah saya memimpikan murid-murid saya seperti anak Palestina, kuat menuntut ilmu, mantap keimanannya, dan terbaik perilakunya. Nah,
bagus banget, support salut saya juga. Kan harus menyenangkan, dia nggak ngantuk gitu loh. Nah, ya betul. Berikutnya, murid yang berakhlak baik itu bodoh, butuh belajar. Kemudian dia untuk memimpinkan murid yang menjalankan perintah agama yang dianut, menjauhi larangan agama yang dianut, kemudian mematuhi peraturan di sekolah. Hanya siswa sudah, wes otak ya. Berikutnya silakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jangan ya, jangan ya. Monggo, pemilihan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membantu Bu Amel untuk membacakan jawaban dari teman-teman bagaimana anak-anak 1, 2, 3 dan 4. Yang kedua ini kita percaya bahwa murid adalah ingin menjadi anak yang sukses. Pada dasarnya semua anak itu ingin sukses ya Bu. Dan tidak ada anak sekarang itu anak yang bodoh. Sing akeh itu anak malas, pemalas. Kalau dia mau memerangi rasa itu, pasti dia bisa. Kita harus thinking positif mendidik anak itu dengan akhir tujuan pasti sukses. Yang berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak yang unik. Kenapa dikatakan unik? Dari sekian banyaknya siswa itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Ya, Bu Elin kakak hujan. Punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang baru hanya masuk itu ditegur dengan sikap yang menyenangkan, ada juga yang menjengkelkan, ada juga yang setengah-setengah, kadang menyenangkan, kadang menyenangkan, ada yang pengen dulu ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya, anak yang baik pasti ya. Kalau anak itu nakal tapi dia itu merasa baik. Ya. Apa sih bukan biasanya seperti itu? Kita pahami saja. Kita sebagai orang tua harus sabar untuk mendidik anak. Berikutnya punya potensi masing-masing, betul ya? Punya potensi masing-masing itu harus kita gali. Kita sebagai guru harus menggali kemampuan siswa. Berikutnya individu yang unik, ingin dihargai, ingin diperhatikan, ingin dihargai dan ingin diperhatikan itu tentu. Anak itu walaupun nakal, walaupun apa, kalau kita itu mengingatkan dengan cara yang santun, yang sopan, dengan memanggilnya Bunda, itu anaknya pasti suka dan diam. Seketika itu, ya. Kemudian memiliki hak untuk sukses, betul sekali. Jangan menilai anak itu dari sekarang. Oh, tidak tahu loh, kita 10 tahun akan datang, 20 tahun yang akan datang. Anak itu kembali ke sini dengan sukses. Siapa tahu nanti anaknya muter-muter di atas karena sudah menjadi pilot ya. Kita jadi pilot dikira mutiara. Ya. Yang berikutnya terakhir Juni punya potensi siap dibentuk butuh aturan yang benar. Ya karena apa? Kita sebagai guru itu di liburan kita harus berusaha bahwa tingkah laku kita, pembicaraan kita ini harus bisa dicontoh oleh anak-anak. Berikutnya yang terakhir individu yang harus melewati fase salah untuk menemukan benar. Betul sekali ya. Tidak selamanya anak salah selalu salah. Pasti suatu saat akan sadar dan menemukan
sehingga oleh gurunya itu menjadikan membanggakan. Terima kasih, itu saja Bu Amer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu untuk kalimat rupa yang selanjutnya silakan dibacakan. Ya, terima kasih Bu Angel atas waktu yang diberikan. Di situ di sekolah kita mengutamakan yang pertama jawaban dari teman-teman di sini akhlakul karimah. Memang anak-anak kita selain dituntut untuk bisa berprestasi, tetapi mereka juga harus memiliki akhlak yang baik, harus bisa beretika. Bagaimana sikapnya sama Bapak Ibu guru, kemudian ngomongnya dengan Bapak Ibu guru dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kedisiplinan. Yang kedua di sini memang aturan kedisiplinan secara tertulis memang sudah ada, tetapi kita sebagai guru harusnya jika melihat sesuatu itu yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang tertulis di tata tertib harusnya kita mengingatkan. Yang ketiga, murid berkarakter baik dan disiplin bersama. Selanjutnya, membentuk karakter yang baik sama, kemudian kedisiplinan dan ketaatan dalam beribadah. Ketaatan dalam beribadah khususnya kalau kegiatan setiap sholat zuhur berjamaah. Ini biasanya anak-anak kalau kita tidak mengingatkan, kita tidak mengiring, itu sepertinya kesadaran dari dirinya itu belum ada. Jadi masih perlu kita untuk mengarahkan mereka untuk segera mengikuti sholat zuhur berjamaah. Selanjutnya kedisiplinan dan kejujuran. Ya, kejujuran ini yang paling utama dari setiap individu itu, yang paling utama yaitu kejujuran. Selanjutnya berkarakter, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Selanjutnya tanggung jawab. Setiap anak dituntut untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungan dirinya. Misalkan contohnya sekarang dalam hal belajar, kalau tidak ada ulangan, tidak ada semester, anak-anak itu tidak mau belajar. Jangankan belajar membaca bukunya saja tidak pernah. Bukunya ditinggal di kelas, makanya tidak pernah dibaca. Selanjutnya, nah, sepertinya ini banyak yang sama, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama butuh belajar. Itu kalau ditanya. Tapi kenyataannya kalau udah kelas belajarnya hanya belajar ngomong, diskusi dengan temannya, tapi yang didiskusikan juga tentang pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan sadar betul bahwa dia ingin senang-senang, ya. Karena dengan ngobrol itu dia senang, cerita ke sana kemari. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya, murid kita juga sadar betul bahwa tata tertib itu perlu ditaati, tapi kenyataannya tetap melanggar dan dianggap angin-angin. Bapak Ibu guru yang mengingatkan itu dianggap Bapak Ibu guru yang cerewet, yang jahat. Apalagi ibu-ibu itu kan seringkali mengingatkan kalau bapak-bapak kadang
apa ya, sekali 2 kali saja, 3 kali sudah. Kalau ibu-ibu kan terus begitu menemui langsung diingatkan, tapi itulah kesannya anak-anak. Tidak ada mahal kita dianggap cerewet memang itu dirinya cerewet. Dan yang berikutnya, bahwa kita juga sadar betul bahwa sekolah itu punya aturan. Ya, seperti tadi yang katanya ibu tadi bilang tadi, itulah kenyataannya memang seperti itu. Jadi kita sebagai guru memang harus sabar dan sabar nah teorinya begitu, tapi kenyataannya kadang ya katanya sekolah ramah anak, tapi ya begitulah kenyataannya seperti ini. Kemudian berikutnya, murid di sekolah kita itu katanya untuk belajar untuk masa depannya. Ya, tetapi kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Ya itulah, karena memang masih di SMP. Mungkin nanti di SMA lebih sadar tentang pendidikan. Kemudian berikutnya, dengan kaitannya dengan senang-senang tadi, dia ingin bersosialisasi, bertemu dengan teman-temannya, ngobrol, itulah. Mungkin di rumah kurang kebebasan untuk ngobrol dengan orang tua, sehingga pelampiasannya dengan teman-teman di sekolah. Itulah mungkin yang lain hampir sama. Oh ya, satu lagi ini, karena selain ingin bertemu temannya juga ingin ke kantin, karena kantin SMP kita ini memang ya sehat, ya enak, dan asik katanya begitu. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sini akan membacakan kalimat tumpang dalam rangka membantu Suamel TDP. Bahwa kita orang dari sekolah ini yakin untuk murid sukses dengan caranya. Jadi kita itu di sini belajar untuk menjadikan anak itu menjadi lebih sukses dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi anak-anak itu karena memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda, kita bisa menggali karakter anak-anak itu sehingga nantinya bisa menjadi murid-murid yang sukses dengan cara yang berbeda masing-masing. Yang kedua, mengajar anak lebih baik dengan cara menyenangkan. Jadi di sini meskipun ada beberapa anak yang sering melanggar, yang sering mungkin bisa membagikan jengkel, kita bisa memberikan masukan atau nasihat-nasihat yang baik dengan cara merangkulnya, dengan cara-cara kita sehingga anak-anak itu bisa senang, tidak membuat kita tidak benci pada kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya, mengarahkan murid menjadi lebih baik. Memang profesi kita sebagai seorang pendidik, kita mengarahkan murid itu untuk menjadi yang lebih baik. Jadi anak-anak yang mungkin mempunyai sikap yang tidak baik ataupun mungkin tingkah laku mereka yang tidak baik, itu kita bisa mengarahkan anak-anak itu menjadi yang lebih baik. Kemudian memajukan pendidikan di Kabupaten Mojokerto khususnya. Jadi kita sebagai pendidik ya jelas seperti tujuan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara mendidik anak-anak yang cerdas, yang kreatif, yang mandiri, beriman, dan bertakwa. Kemudian dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih baik dan semangat. Sebenarnya sama saja. Ya, jadi kita sebagai pendidik itu akan memberikan motivasi kepada peserta didik kita
supaya dia itu lebih senang belajar di sekolah bersama-sama dengan kita dan teman-temannya. Kemudian memberikan wawasan bahwa ilmu itu dapat membuat terang hati, meningkatkan derajat. Yang berikutnya yakin untuk menjadikan siswa sukses sama dengan tadi. Dan terakhir mencerdaskan kehidupan bangsa dan ramah sekali. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya siapa? Dimaaf. Ayo, ya selama. Cek diceluk. Monggo kembali lagi. Terima kasih kepada Ibu Ana. Saya akan membantu Bu Ana membacakan kalimat yang terakhir, yaitu tentang cita-cita murid kita, yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa yang pertama, setiap anak hadir dan berkembang sesuai keadaannya masing-masing, sesuai karakteristiknya. Itu harapan kita. Jadi kita berharap anak-anak di sini itu berkembang sesuai dengan fasenya. Tapi pada kenyataannya mereka itu melampaui. Harusnya belum fasenya tapi sudah dilewati. Yang kedua, masih butuh perjuangan untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau ini sepertinya semuanya, semua siswa itu butuh untuk waktu untuk berubah menjadi lebih baik. Karena berubah itu juga butuh proses. Yang selanjutnya butuh penolakan dalam mendampingi murid. Nah, ini paling penting ya Bu. Dalam mendampingi siswa itu kita butuh kolaborasi ya. Tidak hanya guru saja, tapi seluruh warga sekolah ikut berpartisipasi dalam membentuk karakter siswa. Selanjutnya, lingkungan nyaman dibutuhkan murid. Nah, ini juga penting ya. Ketika lingkungan nyaman, otomatis akan membuat siswa, motivasi belajar siswa itu juga bisa meningkat. Jadi anak itu juga senang masuk sekolah, senang untuk belajar. Ini juga diusahakan. Karakteristik dan kemampuan murid berbeda. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Pada dasarnya kan manusia itu adalah makhluk yang unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi kadang anak-anak itu memaksakan perbedaan itu dijadikan satu. Terakhir, anak-anak ingin merdeka, bebas, dan malas untuk belajar. Nah, ini dilema ya. Masih menjadi dilema bahwa anak-anak datang ke sekolah itu masih belum tahu tujuannya itu untuk apa. Padahal niatnya itu saling sekolah, tapi ternyata di sekolah bermalas-malasan ya. Jadi ini perlu untuk ditingkatkan dalam motivasi belajar. Begitu saja, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Amir. Terima kasih semuanya.